Ke-20, Opa. Saya nggak bisa ngasih apa yang Bapak sudah berikan pada Galika, tapi saya akan berusaha membahagiakan Galika. Tingkat kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda dan saya akan berusaha untuk membuat Galika mendapatkan kebahagiaannya. Ucap Kalandra seraya menatap kakek. Ini mungkin bukanlah jawaban terbaik, tetapi hanya itu yang mampu ia katakan pada kakek Galika. Ia tidak bisa menjanjikan hal lebih seperti memberikan apa yang sudah kakek berikan pada Galika. Ia hanya bisa menjanjikan kebahagiaan yang Galika inginkan saja. Untuk harta, mungkin Masku tidak bisa memberikan apa yang sudah Bapak berikan pada Bu Galika. Tapi untuk kebahagiaan yang lain, aku menjamin Masku bisa melakukannya. Ia sudah sering melakukannya pada keluarganya. Selalu menomorsatukan keluarganya dibandingkan dirinya. Asalkan keluarganya bahagia, ia juga bisa bahagia. Contohnya, Masku menyisihkan uang gajiannya untuk membelikanku barang tidak jelas menurutnya, tapi dia tahu barang itu membuat saya bahagia. Ucap Kalula membuat semua mata memandang ke arahnya. Benar apa yang dikatakan Kalula Opa, di dalam mobil saja Mas Kalandra sering mendengarkan lagu Korea yang disukai adiknya. Padahal dia tidak menyukainya. Katanya supaya adiknya ada teman bercerita jika dia sedang menceritakan tentang idolnya. Ucap Galika seraya tersenyum menatap Opa. Melihat senyum di wajah cucunya ketika mengatakan tentang calon suaminya, membuat Opa merasa mungkin memang pria ini adalah kebahagiaan cucunya. Tentukan tanggal pernikahannya, masalah biaya kamu tidak perlu memikirkannya. Mungkin kamu memiliki harga diri sebagai seorang pria, tetapi tetap saya ingin pernikahan cucu saya yang paling mewah. Kamu tidak perlu memikirkan harga diri kamu sebagai seorang pria. Cukup kamu bahagia akan cucu saya, maka itulah harga diri kamu. Jika sampai kamu menyakiti cucu saya, maka saya orang pertama yang akan memisahkan kalian berdua. Tegas Opa. Galika memberikan kode pada Kalandra untuk tidak menjawab lagi. Kalandra pun menahan dirinya untuk tidak menjawab walau dalam hatinya ia sudah ingin mengatakan bahwa tidak seperti itu. Ia tidak mau seperti itu, menikah tetaplah tanggung jawabnya, walau pernikahan ini hanyalah sebatas kontrak di atas kertas. Tapi, bukankah tetap saja ia dan Galika menikah secara resmi baik di mata agama maupun di mata hukum? Apakah ia tidak bisa menikah dengan uangnya sendiri? Ia tahu ia tidak akan mampu membayar kemewahan yang Opa inginkan. Tetapi setidaknya izinkan dia tetap memberikan sesuatu di pernikahannya. Tapi, bolehkan saya yang membeli mas kawinnya? Saya mungkin tidak bisa membelikan berlian, tetapi saya bisa membelikan yang lain. Setidaknya walau pesta pernikahan menggunakan uang Bapak, tapi untuk mas kawin dan segala hal tentang pengurusan surat menikah tetaplah saya yang menanggungnya. Ucap Kalandra dengan nada suara sopannya. Bagaimana Ica? Tanya Opa seraya menatap Galika. Kalau Mas Kalandra mau begitu aku tidak masalah Opa. Jawab Galika seraya tersenyum. Kamu yakin? Tanya Opa menatap serius Galika. Tentu saja, kenapa tidak? Jawab Galika mantap. Baiklah, terserah kamu saja. Yang terpenting untuk acara akad sampai pesta harus mewah. Gunakan kartu Opa saja, jangan kartu kamu. Itu hadiah Opa untuk kamu. Ucap Opa dengan wajah yang sudah pasrah saja dengan pilihan sang cucu. Makasih Opa. Ucap Galika kemudian memeluk tubuh Opa. Ia juga menciumi pipi Opanya dengan sayang. Melihat hal itu, baik Kalandra dan juga Kalula dibuat terkejut. Karena ini adalah hal yang benar-benar baru kali pertama mereka lihat. Seorang Galika bisa semanis itu pada sang kakek. Bahkan sewaktu perkumpulan keluarga kemarin saja sikap Galika benar-benar dingin dan tidak bersahabat sama sekali. Berbeda dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Mereka berbincang-bincang, Galika mengajak Kalula ikut dengannya. Ia mau membantu Bibi membuat makan siang. Kini hanya tinggal Opa dan juga Kalandra saja. Saya tahu hubungan kalian masih sangat muda, tapi saya harap kamu bisa benar-benar mencintai, menyayangi dan selalu membahagiakan Ica. Ucap Opa seraya menatap ke arah Kalandra. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Galika, Pak. Jawab Kalandra mantap. Panggil saya Opa saja, kamu calon cucu menantu saya.
Jadi jangan panggil Pak lagi. Dan setelah menikah kamu akan saya angkat menjadi wakil Galika. Ucap Opa. Jangan Opa. Ucap Kalandra yang merasa ia tidak pantas mendapatkan jabatan itu. Kenapa? Apa jabatan itu kurang? Oh, apa kamu mau menjadi direktur di salah satu anak cabang Airlangga Group? Tanya Opa menatap serius Kalandra. Tidak Opa, saya hanya ingin tetap menjadi sekretaris Galika saja. Ucap Kalandra. Kamu seorang suami, jabatan wakil CEO atau direktur lebih pantas untukmu. Ucap Opa. Tidak masalah jika saya hanya seorang sekretaris ketika bekerja, tetapi jika di rumah Galika tetaplah istri saya dan ia menghargai saya sebagai kepala rumah tangga. Jawab Kalandra seraya tersenyum menatap Opa. Opa tersenyum mendengar jawaban dari Kalandra. Baiklah kalau begitu, setelah menikah belajar yang giat untuk memimpin perusahaan. Karena Galika tidak selamanya akan memimpin, akan ada saatnya ia hanya di rumah untuk mengurus rumah. Dia memang seorang wanita karir, tetapi setelah menikah apalagi memiliki seorang anak. Sudah seharusnya ia berada di rumah. Ucap Opa membuat Kalandra mendadak terdiam. Anak? Tidak akan pernah ada anak di pernikahan mereka. Walau status hubungan mereka resmi sebagai pasangan baik secara agama dan negara, tetap saja pernikahan mereka hanyalah sebuah kontrak yang akan berakhir setelah 5 tahun. Dan semua terhitung setelah mereka berdua menikah. Apa tidak apa-apa, jika suatu saat nanti saya menggantikan posisi Galika? Saya tidak pantas menggantikan posisi Galika. Latar belakang dan pendidikan saya hanya SMA saja. Ucap Kalandra. Maka belajarlah dan tunjukkan jika kamu pantas menggantikan posisi Galika. Tegas Opa. Saya akan belajar lebih giat lagi, Opa. Ucap Kalandra. Harus, karena kamu pemimpin keluarga. Tidak mungkin jika Ica yang terus-terusan bekerja. Ucap Opa. Iya, Opa. Ucap Kalandra. Kini mereka berdua hanya diam saja, tidak ada pembicaraan lagi. Namun tidak begitu lama hingga Opa kembali berbicara. Entah kamu sudah tahu apa belum tentang orang tua Ica, tapi saya benar-benar bersyukur karena Ica mau menikah pada akhirnya. Ucap Opa seraya menatap lurus ke depan. Kalandra hanya tersenyum saja menanggapi apa yang Opa katakan. Karena ia sendiri tidak tahu tentang orang tua Galika. Ia tidak pernah bertanya pada Galika, memang dirinya merasa itu bukan ranahnya dia untuk bertanya. Dan ia pikir juga orang tua Galika sudah meninggal. Jadi untuk apa ditanyakan? Yang ada nantinya hanya rasa sakit jika ia menanyakan tentang orang tua Galika. Dirinya saja terkadang masih sering menangis jika teringat tentang sang ibu yang sudah meninggal dunia. Ia rasanya seperti kehilangan sebagian semangatnya untuk tetap bekerja dan menjalani kehidupannya. Semua yang ia lakukan untuk ibunya agar bisa bahagia, tetapi sampai akhir hidup ibunya ia belum bisa memberikan kebahagiaan untuk ibunya. Tidak terasa air mata sudah mengalir di ujung matanya mengingat almarhum sang ibu yang sudah pergi untuk selamanya. Opa menoleh ke arah Kalandra dan ia terkejut melihat air mata yang sudah membasahi pipi Kalandra. Kalandra pun hanya terdiam dan ia juga tidak menyadari jika Opa kini sedang menatap ke arahnya. Ia melamun memikirkan almarhum sang mama yang belum bisa ia berikan kebahagiaan. Itu sebabnya ia tidak menyadari saat ini Opa sedang menatapnya.